Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Dewi SPD. Saya sebagai guru Bahasa Indonesia di kelas 10 MM, 10 OTKP 1 dan 2. Dan sebelumnya selamat datang di SMK PGRI 1 Gantar. Selamat bergabung kepada kalian semua. Dan selamat datang pula untuk kelas 10. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kalian tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari mempelajari materi ini. Nah, tema 1 atau bab 1, polusi dan populasi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, yang kedua menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi, yang ketiga menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi, dan yang keempat mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Oke. Mungkin sebelumnya kalian pernah melakukan observasi. Apakah observasi itu apa sih? Yang kalian tahu? Ya, mungkin ada yang sudah paham observasi itu mengamati atau pengamatan tentang sesuatu. Oke, kita akan bahas ya. A. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Ini menurut C.S. Badudu, observasi adalah pengamatan, peninjauan. Jadi mengamati. Observasi adalah peninjauan secara cermat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, teks laporan hasil observasi atau TLHO adalah teks yang berisi tentang hasil pengamatan suatu objek. Jadi, kalian di sini nanti akan mengamati suatu objek. Ya, paham? Oke, kita lanjutkan. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Jadi, ketika kalian mengobservasi langsung suatu objek, kalian turun langsung ke lapangan. Maksudnya itu kalian mengamati langsung objeknya itu. Misalnya, kalian mau mengamati yang dipelajari IPA ya, misalnya mengamati pohon kacang atau toge kecambah. Kalian mengamati tuh dari hari pertama kalian menaruh kacang di atas kapas yang basah. Hari pertama terjadi apa? Hari kedua sampai seterusnya sampai menjadi pohon toge atau kecambah. Jadi kalian mengamati langsung atau observasi langsung. Nah, sedangkan observasi tidak langsung dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, dan lain-lainnya. Maksudnya itu, observasi tidak langsung itu kalian membaca atau mendapatkan informasinya itu dari buku, dari internet, atau dari sumber-sumber terpercaya, atau dari orang lain yang ahlinya. Nah, itu
termasuk ke dalam observasi tidak langsung. Jadi kalau observasi langsung kalian melakukannya itu terjun langsung ke lapangan, kalian yang melakukan, sedangkan observasi tidak langsung itu informasinya didapatkan dengan mendengarkan, membaca, dan lain-lainnya. Paham sampai sini? Oke, dilanjut. Prinsip identifikasi laporan hasil observasi. Yang pertama itu lengkap. Lengkap di sini artinya data dan faktanya itu yang ada di dalam laporan itu harus lengkap. Jangan data atau faktanya itu tidak lengkap, nanti akan membingungkan kalian sendiri. Yang kedua, jelas. Jelas artinya bahasanya itu harus komunikatif. Maksud dari komunikatif itu tidak membingungkan si pembaca atau ada dua arti. Bahasanya itu mempunyai dua makna. Yang ketiga, benar atau akurat. Artinya, data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Jadi harus benar-benar kalian lakukan. Yang keempat, sistematis. Sistematis itu urut. Jadi laporannya itu harus urut supaya tidak berantakan dan bisa dipahami oleh semua orang yang membacanya. Yang kelima, objektif. Objektif itu apa adanya. Jadi kalian menuliskan data-datanya atau faktanya itu harus apa adanya, sesuai dengan yang kalian lihat, yang kalian amati, yang kalian dengar, yang kalian baca, dan lain-lainnya. Harus apa adanya. Dan yang keenam, tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan. Misalnya kalian mau membuat laporan hasil observasi itu dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi dalam jangka waktu 1 minggu itu kalian harus selesai. Jadi selesai tidak selesai harus selesai. Jadi tepat waktu supaya tidak membuang-buang waktu. Oke? Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham atau kalau yang ingin bertanya, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, komen di kolom komentar. Sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian lebih bisa memahami tentang laporan hasil observasi. Dan untuk tugas kalian, nanti Ibu tuliskan di description box atau deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.